Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di sini di channel saya yang amat sederhana ini, tapi tetap mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi para viewers, khususnya dalam belajar sejarah. Oke, oke. Para viewers, kita berdoa dulu. Semoga para viewers selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan yang belum berjodoh segera berjodoh ya. Dan tentunya kita berdoa semoga negara kita Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19 dan bisa kita normal lagi seperti biasa. Namun tidak bisa menormalisasikan hatiku padamu gitu. Ya, Fred. Oke, sorry. Dopletnya kemana-mana itu. Nah, oke, viewers. Pada video kali ini saya masih melanjutkan tentang eh, apa hubungan apa namanya paham-paham besar dunia serta kaitannya dengan gerakan-gerakan nasional di Asia Afrika. Jadi pada video sebelumnya, oh ya viewers, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe serta isi kolom komentar dan jangan lupa push the bell, tekan tombol loncengnya. Oke, untuk menantikan notifikasi terbaru dari saya. Nah, lanjut lagi. Hubungan perkembangan nasionalisme dengan gerakan nasionalisme Asia Afrika. Nah, pada video sebelumnya, nanti linknya saya cantumkan di atas, bahwa sebelumnya kan kita sudah jadi, tadi agak sedikit jeda, malum ada calling-calling. Oke, jadi pada video sebelumnya kan nanti akan saya cantumkan di atas ya, mengenai ideologi-ideologi atau paham-paham yang berkembang yang berkaitan dengan gerakan-gerakan nasional di Asia Afrika. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sosialisme. Kemudian kita saat ini membahas tentang istilah nasionalisme yang diartikan sebagai berikut. Paham yang mengutamakan cinta tanah air sebagai ideologi modern, nasionalisme mampu menciptakan persatuan bangsa. Itu secara harfiah seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya, di Eropa, nasionalisme berkembang pada abad ke-19. 19 ya? Kalau misalnya saya salah, tulis di kolom komentar ya. Perkembangan nasionalisme dimulai dari era revolusi Prancis, kemudian adanya revolusi industri di Inggris. Jadi dua revolusi itu juga dapat dikatakan sebagai gerakan awal munculnya nasionalisme di Eropa, kemudian dimodifikasi dan terinspirasi menjadi inspirasi bagi koloni-koloni di Asia dan Afrika. Di Asia Afrika, nasionalisme mulai berkembang setelah pembukaan terusan Suez di Mesir tahun 1869. Why? Kenapa? Apa hubungannya Pak terusan dengan nasionalisme? Simple. Dengan adanya terusan Suez, tentunya kan jarak yang menghubungkan antara Eropa dengan example ya, contoh India itu bisa terpangkas lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat daripada kita harus muter ke Afrika Selatan. Dan sekaligus yang dibawa ini kan tidak hanya manusia tapi informasi, perkembangan. Jadi dengan adanya teknologi atau dibukanya terusan Suez ini membuka gambaran mengenai apa yang terjadi di Eropa itu bisa lebih cepat sampai ke wilayah koloninya seperti itu sebelum nantinya akan munculnya teknologi kabel telekomunikasi kabel seperti telegram, radio dan lain sebagainya atau yang radio tadi yang kabel ya maksudnya pakai sinyal gelombang radio. Tapi yang jelas dengan terbukanya terusan Suez ini otomatis gerak manusia dari satu tempat lain tuh bisa lebih cepat terhubung sehingga informasi yang didapat tuh bisa cepat sampai dibandingkan sebelumnya. Itu adalah gambarannya. Perkembangannya seperti itu. Kemudian, gerakan nasionalisme di berbagai kawasan yang bisa kita lihat adalah di Cina atau Tiongkok, yaitu Sanminchu, tiga sendi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, sosialisme, dan saya lupa satu lagi apa. Kemudian nasionalisme Jepang berkembang ketika adanya restorasi Meiji. Bukan industri Meiji ya, bukan. Restorasi yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Jadi ketika Jepang melakukan politik pintu terbuka pada era abad ke-18 ya kalau nggak salah ya. Sekitar abad sekian
Jepang itu akhirnya membuka diri untuk bisa belajar dan menjadikan Jepang seperti saat ini. Salah satunya mereka mengirimkan pemuda-pemuda mereka atau orang-orang Jepang bersekolah ke luar negeri. Entah itu ke Amerika Serikat, ke Jerman, Prancis, ataupun ke Inggris. Tapi yang jelas dengan memahami bahwa mereka harus mempelajari teknologi dan pengetahuan dari luar, tentunya dimodifikasi agar menciptakan sebuah identitas baru bernama nasionalisme Jepang untuk khususnya. Makanya kan orang Jepang itu luar biasanya adalah mereka kalaupun di luar negeri mereka tetap ingat dengan akar budaya mereka atau asal muasal mereka. Seperti itu gambarannya saja. Kemudian India. Di India berdirinya All Indian Congress, ya kan. Kemudian berkembangnya pemikiran Gandhi ya sama Brahma Samad. Salah satu yang terkenal kan adalah Ahimsa, Satyagraha, Hartal. Namun yang jelas gerakan nasionalisme India ini yang dilakukan oleh Gandhi dilakukan tanpa kekerasan. Karena bagi dia kekerasan itu tidak menghasilkan suatu solusi. Jadi harus menggunakan protes civil protest. Bener nggak ya bahasa Inggrisnya gitu? Ya, pokoknya protes sipil lah. Jadi pemogokan, kemudian boykot dan lain sebagainya itu yang membuat India berhasil meraih kemerdekaannya. Tuh, bersama Pakistan ya. Kemudian nasionalisme Turki. Nah, nasionalisme Turki ini dimulai ya salah satu dampaknya akibat Perang Dunia I dan tentunya berdasarkan kacamata saya Turki itu aneh. Mengapa saya bilang aneh? Latar belakang dia ikut Perang Dunia pertama itu apa? Urgensinya. Setelah sebelumnya mereka telah kelelahan dalam Perang Balkan di semenanjung Balkan atau yang dinamakan Yugoslavia, Serbia dan sebagainya itu kawasan Balkan seperti itu menguras tenaga dan ekonomi gitu. Namun yang jelas saya tidak bahas itu. Nah, nanti silakan para viewers cari ya referensinya mengenai Turki dalam Perang Dunia Pertama. Oke, lanjut. Nasionalisme di Turki dimulai dengan upaya gerakan Turki Muda. Salah satunya adalah Kemal Pasha. Pasha, bukan Pasha Ungu ya. Namun yang jelas sayangnya nasionalisme Turki ini menumbangkan satu hal yang amat sangat disayangkan, yaitu kekhalifahan. Kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi seiring dengan Perang Dunia Pertama, kalahnya Turki, maka kekhalifahan Utsmaniyah akhirnya runtuh akibat kepemimpinan yang tidak kuat. Dan sayangnya ketika itu Turki lambat melakukan modernisasi dalam perkembangan masyarakatnya, baik dari segi pendidikan mungkin masih bisa bersaing, baik tapi ke dalam politik, kemudian militer maupun juga ekonomi masih agak kurang, sehingga ketika itu Turki diangkat sebagai the sick man of Europe, pesakitan dari Eropa. Itu amat menyakitkan bagi suatu bangsa gitu kan. Makanya Turki dengan gerakan Turki Muda ada yang berasal dari para perwira-perwira militer Turki akhirnya memunculkan untuk membubarkan kekhalifahan atau kekaisaran Ottoman. Namun kenapa Kemal? Ya karena ketika itu Kemal ini berhasil memenangkan pertempuran di Gallipoli. Nah, karena dia berhasil memenangkan pertempuran di Gallipoli yang mengakibatkan Inggris dan Prancis mengalami kerugian yang luar biasa akibat salah perhitungan dari seorang bernama Winston Churchill, dan Mustafa Kemal menjadi simbol, jadi tokoh yang dielulukan oleh masyarakat Turki ketika itu yang mengalami kemunduran dalam arti ya itu stagnasi. Lanjut. Nasionalisme Indonesia ya diperkuat sejak kemunculan organisasi nasional seiring dengan adanya politik pintu terbuka. Kemudian selain politik pintu terbuka juga adanya politik etis, di mana politik etis menghasilkan golongan-golongan terdidik dan tercerahkan. Oke, ingat ini bedanya. Orang yang terdidik dia hanya terpaku pada ilmu yang dia capai, tapi orang yang tercerahkan dia memang terdidik, tetapi memanfaatkan ilmunya untuk membantu orang lain, alias
mereka peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Contoh, yang bisa bersekolah pada era kolonial itu hanya orang kaya, gitu kan. Yang punya keturunan bangsawan, keturunan keraton, keturunan pejabat dan lain sebagainya. Tetapi jangan salah, Hatta, Bung Karno dan lain sebagainya itu berasal dari keluarga-keluarga yang terkemuka pada era kolonial, tetapi mereka punya kepekaan terhadap masyarakat di sekitarnya karena mereka tercerahkan melihat oh ada yang salah di koloni Hindia Belanda itu. Ada yang salah. Kenapa masyarakat pribumi jadi miskin? Kenapa masyarakat pribumi diperlakukan tidak adil dan sebagainya? Itu adalah contoh. Makanya para viewers jangan pernah sombong. Ya, jangan pernah sombong, makan di mall mewah. Ya, belum tentu orang kaya aja lebih suka makan di pinggir jalan karena lebih enak. Gitu kan? Jangan sombong. Karena apa? Ingat, di atas langit masih ada langit. Nah, sama juga kita harus peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Bagi yang muslim, jangan lupa untuk beramal, tapi yang agama lain juga harus juga beramal supaya hidupnya berkah. Gitu. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya, ada pan-islamisme. Nah, ini gerakan pan-islamisme ini merupakan paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Nah, digunakan mempertahankan kepentingan politik dan usaha membangkitkan kembali sistem khalifahan pada masa 4 khalifahan besar ya atau Khulafaur Rasyidin. Tokohnya Afghan ini Ridho Hasan Al-Banna. Ya memang seiring dengan jatuhnya Konstantinopel, hancurnya Khalifahan Utsmaniyah, maka Islam itu tercerai-berai dalam suku-suku yang ada di kawasan Timur Tengah. Maka perlu adanya persatuan. Persatuan apa? Persatuan yang tujuannya untuk membangkitkan sistem khalifahan. Walaupun sistem khalifahannya sendiri juga masih dipertanyakan karena mempertanyakan bentuk bakunya seperti apa. Nah, ini yang masih perlu studi lebih lanjut lagi. Ya, viewers ya. Oke, selanjutnya pengaruhnya antara lain Indonesia misalnya mampu membangkitkan bangsa Indonesia untuk berjuang dari belenggu bangsa asing. Walaupun jangan salah, Tan Malaka juga menganggap Islam sebagai basis massa untuk melawan kolonialisme, tapi sayang gagasan itu ditolak oleh Kamerat Stalin itu karena nggak apaan sih gitu. Islam apaan tuh gitu. Mungkin begitu kali ya wajar lah. Nah, di sana kan dianggapnya begitu maklum komunis kan. Tapi bagi Tan Malaka Islam itu adalah masa yang terbaik untuk melawan penjajahan itu menurut Tan Malaka. Selanjutnya Mesir memperjuangkan kemerdekaan secara penuh dari Inggris. Kemudian Irak juga sama, kemerdekaan Irak tidak terlepas dari semangat nasionalisme anti barat walaupun Irak itu muncul pasca Perang Dunia I setelah Inggris memberikan mandat kepada Raja Hussein atau Faisal ya, menjadi penguasa di sana dan berdirilah Irak, negara Irak. Kemudian Pakistan, munculkan tokoh reformis namanya Muhammad Ali Jinnah. Ya, ini menarik karena apa? Tadinya nih Muhammad Ali Jinnah masih sepaham dengan Gandhi dan Nehru. Namun ada konspirasi, walaupun saya tidak tahu ini konspirasinya benar atau tidak. Karena ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua, Muhammad Ali Jinnah sudah dijanjikan Pakistan dan ya terjadilah namanya separation lagi apa sih? Partition ya, pembagian antara India dan Pakistan. Jadi tadinya kan Gandhi ingin India itu jadi negara yang sekuler, menerima semua agama, tapi sayang Pakistan tidak akhirnya memisahkan diri. Setelah apa? Ya mungkin dari segi sejarah di mana orang India dalam artian mayoritas Hindu kan menganggap sapi itu hewan yang suci. Jadi nggak boleh diapa-apain. Sedangkan bagi di Muslim berkurbannya kalau di sana menggunakan sapi, kalau nggak sapi kambing atau yang sejenisnya kan, ya itu diprotes. Nah itu yang membuat ya itu tadi mengapa hubungan bilateral antara India Pakistan itu seperti itu sampai saat ini. Mungkin para viewers bisa lihat ya channel di YouTube mengenai
apa sih namanya ya, parade perbatasan. Nah, cari di situ tuh perbatasan, saya lupa namanya. Tapi cari aja kata kunci perbatasan India Pakistan itu biasanya ada satu hal menarik yaitu ada ada apa namanya kayak pertunjukan gitu loh. Pertunjukan tuh bagus loh, tapi penuh dengan ketegangan gitu kan. Karena memang antara Pakistan dan India ini tidaklah akur. Karena berdasarkan apa? Sejarah. Gitu. Oke. Nah, kemudian Timur Tengah ya, Libya, Sudan, Maroko sampai ke Aljazair. Yang menarik Aljazair mendapatkan referendum dari Charles de Gaulle sebagai presiden Prancis saat itu. Oke, itu gambarannya. Dan sepertinya ini kita tutup dengan kata-kata kita adalah nggak kelihatan ya para viewers ya. Sorry. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, kecemerlangan bukan tindakan melainkan kebiasaan. Artinya, manusia belajar karena mereka biasa. Kita sukses karena kita biasa melakukan hal-hal yang positif. So, para viewers, jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian impikan dan perjuangkan. Tapi kalau gagal, seperti kata di film Batman, mengapa manusia jatuh? Karena belajar untuk bangun. Itu. Oke, sekian saja para viewers video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari materi saya, kemudian penampilan saya, ataupun cara penyampaian yang saya lakukan terhadap materi ini. Namun saya tidak menutup pintu untuk kritik, saran, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel saya untuk bisa membantu saya membangun channel ini lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya tekan tombol loncengnya untuk menantikan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa untuk bahagia. See you next time. Bye.